Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Permatahati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Strategi Pemasaran Produk Pilihan Umroh dengan menggunakan metode analisis SOAR, studi kasus di Bank Syariah Mandiri, kantor cabang Bandung Dago. Adapun latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu pembelian umroh memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan, di mana selain mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, minat masyarakat untuk berangkat umroh juga sangat tinggi. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia menghitung jumlah jamaah umroh asal Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat atau naik 68% dalam 5 tahun terakhir. Akan tetapi fakta di lapangan berkata lain. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Bank Syariah Mandiri, kantor cabang Bandung Dago, didapatkan bahwa jumlah nasabah yang mengajukan pembelian umroh di BSM KC Bandung Dago dari awal diadakannya produk tersebut sekitar tahun 2018 sampai awal tahun 2020 hanya mencapai 8 orang nasabah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu didapatkan bahwa rendahnya minat nasabah terhadap suatu produk disebabkan oleh belum optimalnya strategi pemasaran yang dilakukan oleh Bank Syariah itu sendiri. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan pemasaran yang telah dilakukan dan menganalisis alternatif strategi pemasaran apa yang dapat digunakan oleh BSM, sehingga untuk kedepannya diharapkan selain dapat meningkatkan penjualan dari produk pembelian umroh tersebut, juga dapat meningkatkan jumlah nasabah di Bank Syariah itu sendiri. Lalu selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana kegiatan pemasaran produk pilihan umroh yang telah dijalankan saat ini oleh Bank Syariah Mandiri, kantor cabang Bandung Dago. Lalu yang kedua, bagaimana kekuatan peluang, aspirasi dan hasil yang dimiliki produk pilihan umroh di Bank Syariah Mandiri, KC Bandung Dago. Yang ketiga, bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk Bank Syariah Mandiri, KC Bandung Dago dalam memasarkan produk pilihan umroh berdasarkan metode analisis SOAR, Strength, Opportunity, Aspiration, Result. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Lalu selanjutnya, landasan teori dalam penelitian ini yang pertama ada strategi pemasaran. Landasan teori yang dipakai dalam strategi pemasaran ini yaitu mengenai bauran pemasaran atau marketing mix, teori Kotler dan Keller. Bauran pemasaran merupakan strategi pemasaran untuk mencapai tujuan organisasi dan konsumen. Marketing mix dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi permintaan akan produknya yang terdiri atas 9 kelompok yaitu produk, price, promotion, place, people, process, physical evidence, people opinion, dan political power. Lalu landasan teori yang kedua dari strategi pemasaran masih sama, yaitu teori dari Kotler dan Keller terkait bauran promosi, di mana bauran promosi terdiri dari 5 perangkat utama. Yang pertama periklanan, 2 promosi penjualan, 3 hubungan masyarakat, 4 penjualan perorangan, dan yang terakhir pemasaran langsung. Lalu landasan teori yang kedua yaitu teori pembelian umroh, yang ketiga yaitu metode analisis SOAR. Adapun metode penelitian dalam skripsi ini yaitu pendekatan penelitian dengan studi kasus, yang kedua jenis penelitian termasuk ke dalam penelitian lapangan, yang ketiga sumber data yaitu ada sumber data primer dan data sekunder. Data primer yaitu wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago. Untuk data sekunder yaitu buku, jurnal, dan artikel yang menyangkut dengan penelitian ini. Untuk teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi kepustakaan, dan teknik analisa data yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis SOAR. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, kegiatan pemasaran produk pembelian umroh yang telah dijalankan di BSM KC Bandung Dago yaitu yang pertama, penjualan perorangan atau personal selling, yaitu dengan mendatangi instansi-instansi yang bekerjasama dengan BSM dan melakukan presentasi mengenai produk yang ditawarkan. Yang kedua, menawarkan secara langsung kepada para nasabah BSM yang datang ke kantor. Lalu yang ketiga, melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok pengajian. Lalu, kegiatan pemasaran yang kedua adalah pemasaran langsung atau direct marketing dengan intensifikasi kepada nasabah existing dengan cara calling. Yang ketiga, promosi penjualan atau sales promotion dengan mengikuti event-event atau pameran yang diadakan oleh BSM untuk mempromosikan produknya. Lalu, hasil dan pembahasan yang kedua, dari hasil wawancara yang telah dilakukan berdasarkan indikator marketing mix dan setelah dianalisa, didapatkan kekuatan, peluang, aspirasi, dan hasil yang dimiliki oleh produk pilihan umroh di BSM KC Bandung Dago yaitu sebagai berikut. Lalu, hasil dan pembahasan yang ketiga adalah analisis strategi pemasaran produk pembelian umroh di Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago berdasarkan metode analisis SOAR. Setelah menganalisis kekuatan, peluang, aspirasi, dan hasil yang telah ditampilkan sebelumnya dengan menggunakan matriks SOAR, didapatkan 4 alternatif strategi pemasaran yang dapat digunakan oleh BSM ke depannya, yaitu yang pertama, strategi SA, Strength Aspiration. Strategi ini dilakukan dengan cara memanfaatkan kekuatan pada faktor people atau aspek orang atau pelaku jasa dalam mengoptimalkan media digital maupun media elektronik untuk mempromosikan produk pembelian umroh ini. Yang kedua, strategi OA, Opportunities Aspiration. Strategi ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari pihak bank untuk lebih gencar lagi mensosialisasikan produk pembelian umroh kepada masyarakat luas dengan berorientasi kepada peluang yang ada pada faktor political power atau kekuatan politik. Yang ketiga, strategi SR, Strength Result. Strategi ini dilakukan berdasarkan kekuatan yang dimiliki pada faktor produk untuk mencapai hasil yang diharapkan perusahaan, yaitu dengan memperbanyak instansi-instansi yang dapat diajak bekerja sama dengan pihak Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago. Lalu yang keempat ada strategi OR, Opportunities Result. Strategi ini dilakukan dengan berorientasi kepada peluang yang ada pada faktor price atau aspek tempat untuk mencapai hasil atau result yang terukur, yaitu bisa menjaring lebih banyak lagi nasabah pembelian umroh dan juga dapat memberangkatkan calon jamaah umroh sebanyak mungkin. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kegiatan pemasaran yang telah dijalankan oleh BSM KC Bandung Dago dalam memasarkan atau mempromosikan produk pembelian umrohnya berdasarkan teori bauran promosi mencakup 3 dari 5 perangkat utama bauran promosi, yaitu yang pertama penjualan perorangan atau personal selling, yang kedua pemasaran langsung atau direct marketing, yang ketiga promosi penjualan atau sales promotion. Selain ketiga kegiatan tersebut, BSM juga melakukan kerjasama dengan travel umroh yang telah terdaftar di Kementerian Agama untuk menumbuhkan kepercayaan para nasabah. Lalu yang kedua, kekuatan, peluang, aspirasi, dan hasil pada produk pilihan umroh di BSM KC Bandung Dago mengacu pada indikator 9P adalah sebagai berikut. Yang pertama, BSM memiliki kekuatan pada aspek produk, aspek orang atau pelaku
jasa people, aspek proses, aspek harga atau price, dan aspek bukti fisik atau physical evidence. Yang kedua, BSM memiliki peluang dalam 3 aspek, diantaranya aspek tempat, aspek pendapat masyarakat atau people opinion, dan aspek kekuatan politik. Yang ketiga ada aspirasi, yaitu nasabah menyarankan untuk memperkecil dana deposit yang harus disetorkan ke rekening tabungan. Lalu, bank diharapkan mengoptimalkan media digital dan media elektronik untuk mempromosikan produk Bulan Umroh. Yang ketiga, lebih gencar lagi mensosialisasikan produk Bulan Umroh kepada masyarakat luas. Yang keempat, mengupgrade aplikasi mobile banking karena tidak support di semua handphone atau telepon seluler menurut nasabah. Pada hasil, yaitu bank diharapkan dapat menjaring lebih banyak nasabah pembiayaan umroh dan dapat memberangkatkan calon jemaah umroh sebanyak mungkin. Yang kedua, target pembiayaan BSM KC Bandung Dago di segmen mikro, yaitu produk pembiayaan umroh, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan multiguna sebesar 500 juta per bulan. Yang ketiga, bank diharapkan memperbanyak instansi-instansi yang dapat diajak bekerja sama dengan pihak BSM KC Bandung Dago, misalnya dalam hal penggajian. Lalu kesimpulan yang terakhir, alternatif strategi pemasaran dalam produk pembiayaan umroh di BSM KC Bandung Dago berdasarkan analisis matriks SOHAR terbagi menjadi 4 strategi. Yang pertama, strategi SA dengan memanfaatkan kekuatan pada faktor people atau aspek orang dalam mengoptimalkan media digital maupun media elektronik untuk mempromosikan produk pembiayaan umroh. Yang kedua, strategi OA dengan cara memenuhi aspirasi dari pihak bank untuk lebih gencar lagi mensosialisasikan produk pembiayaan umroh kepada masyarakat luas dengan berorientasi kepada peluang yang ada pada faktor political power atau kekuatan politik. Yang ketiga, strategi SR dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki pada faktor produk untuk mencapai hasil yang diharapkan perusahaan, yaitu memperbanyak instansi-instansi yang dapat diajak bekerja sama dengan pihak BSM KC Bandung Dago. Lalu yang keempat, strategi OR dengan berorientasi pada peluang yang ada pada faktor place atau aspek tempat dapat mencapai hasil yang terukur, yaitu bisa menjadi lebih banyak lagi nasabah pembiayaan umroh dan juga dapat memberangkatkan calon jemaah umroh sebanyak mungkin. Dari keempat alternatif strategi pemasaran tersebut, diharapkan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Dago dapat menerapkannya untuk produk pembiayaan umrohnya, sehingga kedepannya selain dapat meningkatkan penjualan dari produk tersebut, juga dapat meningkatkan jumlah nasabah di Bank Syariah itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.